Waalaikumsalam Pak Yupi. Iya, gimana nih kabarnya Pak Anies? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Yupi? Ya sama Pak Anies, alhamdulillah saya sehat, sehat walafiat. Mohon maaf Pak Anies, kemarin itu saya masih sibuk ternyata, jadi saya tidak bisa memenuhi permintaan Pak Anies untuk bertemu. Jadi baru kali ini nih kita bisa bertemu. Jadi kira-kira apa nih yang mau diomongkan Pak Anies hari ini? Seperti ini Bapak, saya ada kepentingan dengan Pak Yupi karena saya akan melaksanakan proses coaching, yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya. Dengan ini saya meminta Pak Yupi untuk bisa mengobservasi atau mengamati proses coaching yang akan saya lakukan, Bapak. Seperti itu. Baik, jadi Pak Anies di sini nanti akan melakukan bincang dengan Pak Anies yang mempunyai kendala. Kemudian saya akan observasi Pak Anies. Betul. Begitu Pak Anies ya? Betul. Jadi kalau ngomong masalah observasi di Pak Anies, saya memang harus butuh data ini Pak Anies ya. Siap. Jadi butuh data di sini untuk mengetahui sejauh mana nanti kompetensi yang Pak Anies bisa lakukan. Jadi di sini kira-kira Pak Anies apa sudah membuat rubrik penilaian tentang nanti coaching yang akan dilakukan Pak Anies? Iya Pak, sebuah rubrik sudah saya buat dengan menggunakan alur tirta yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran kunci Bapak. Iya. Di sana saya harap Bapak mengobservasi saya apakah alur yang sudah saya buat sudah sesuai gitu Pak. Baik. Dengan apa yang sudah ada. Baik Pak Anies. Jadi nanti Pak Anies akan menggunakan teknik alur tirta di sini. Kira-kira Pak Anies nanti dalam proses coaching itu akan kira-kira kompetensi yang mana yang akan dikembangkan oleh Pak Anies nanti? Baik. Selama ini tahu saya kan ada 3 itu Bapak. Betul. Yang kedua yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Kenapa di sana Bapak? Karena terkadang saya masih belum maksimal dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, sehingga kesulitan untuk menggali informasi dari kunci saya. Baik, Pak Anies, di sini memang pertanyaan berbobot itu adalah untuk memancing ya, memancing seorang kunci untuk bisa mendapatkan solusinya sendiri. Betul. Yang kemudian bagian mana kira-kira yang ingin di area mana yang ingin Pak Anies inginkan untuk saya observasi, kira-kira bagian mana Pak? Di bagian pada saat saya nanti memberikan sebuah pertanyaan itu Bapak. Di sana saya harap Bapak observasi percakapan saya dengan kunci saya, seperti itu. Baik. Jadi nanti Pak Anies akan saya observasi pada bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada rekan Pak Anies nanti. Iya, betul. Kira-kira indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Anies ini? Kira-kira bagaimana Pak Anies yang ingin nanti setelah proses coaching yang Pak Anies inginkan? Saya harap Bapak dengan saya menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada kunci saya itu dapat menemukan
sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bapak. Dan saya akan memberikan sebuah gambaran-gambaran saja melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya, betul sekali Pak Anies. Apa yang disampaikan Pak Anies nanti terkait dengan indikator, kemudian kompetensi, kemudian coaching apa yang dikembangkan. Baik, mudah-mudahan nanti proses coaching dari Pak Anies nanti akan berjalan dengan lancar dan saya akan mengobservasi sesuai dengan keinginan Pak Anies. Baik, Itu Pak Anies ya. Iya. Terima kasih Bapak Yupi atas kesediaannya untuk Baik. observasi saya. Baik, Pak Anies. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam Bu Fitri. Monggo silahkan duduk Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Saya ini sebenarnya kurang enak badan, tapi karena sudah janjian sama Bapak kemarin via telepon, Bapak bisanya hari ini, saya menepati janji yang kemarin Bapak. Betul Ibu. Mohon maaf juga karena kemarin masih ada kesibukan. Jadi saya harap Ibu Fitri datang hari ini karena hari ini kebetulan saya memang keadaan kosong Ibu. Jadi tidak ada kegiatan yang lain seperti itu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu dengan kedatangan Bu Fitri ke sini. Terima kasih waktunya Bapak sudah menyita ini. Tidak apa-apa Ibu. Begini Bapak, di sekolah saya itu sekolahnya memang di gunung Pak ya. Sekolah saya itu kebanyakan rekan guru sejawat. Ini masalahnya pada rekan guru sejawat saya Pak. Rekan saya itu banyaknya senior. Jadinya saya di sekolah itu sepertinya pembelajarannya itu kurang bervariatif tuh Pak. Seperti itu ya Bu ya. Jadi permasalahan Ibu ini dengan teman sejawat. Permasalahan Ibu dengan maksudnya dengan pembelajaran tadi kaitannya bagaimana Ibu? Begini Bapak, saya itu punya teman sekitar ada 15 orang karena sekolah saya sekolah kecil tuh Bapak. Kebetulan rekan saya itu hampir 75% senior semua. Jadinya dalam pembelajaran itu pembelajarannya kurang variatif. Mereka hanya menggunakan sistem ceramah. Jadinya saya menginginkan sekolah saya itu sesuai dengan zaman sekarang, yaitu menggunakan TIK, lebih fokus menggunakan IT gitu Bapak. Betul. Berarti fokus dari permasalahan yang Ibu Fitri hadapi saat ini adalah pada proses pembelajaran Ibu ya. Iya Bapak. Iya. Kira-kira ini Bu, dari percakapan yang akan kita laksanakan ini Bu, apa sih yang Ibu Fitri inginkan dari percakapan nanti dengan saya? Saya ingin mendapatkan pencerahan, saya ingin ada masukan dari Bapak, apakah saya itu harus bagaimana yang harus saya lakukan. Jadi saya itu ingin curhat sama Bapak saya tentang pembelajaran di sekolah saya seperti itu Bapak. Baik. Iya. Siap Bu Fitri, siap. Oke, gini Bu Fitri. Yang jadi Bu Fitri ini yang diharapkan adalah adanya perubahan. Betul Iya, kan Ibu Fitri? iya, saya ingin Iya. berubah. Kira-kira perubahan itu Ibu Fitri ya, dari yang Ibu Fitri inginkan atau yang ingin dapatkan itu apa? Perubahan dalam bentuk seperti apa Bu Fitri? Saya ingin seperti ini. Teman-teman saya kan juga tidak bisa IT. Jadinya saya itu ingin perubahannya itu teman-teman itu saya adakan kolaboratif dengan saya tuh Pak, face to face belajar bareng dengan saya karena selama ini saya ya Pak, sebagian besar saya tahu tentang IT, tentang pembelajaran seperti menggunakan kuisis dan sebagainya. Jadi saya ingin
mengajak beliau itu, mereka itu bersama-sama berkolaboratif membicarakan tentang media pembelajaran yang bagus di sekolah. Baik. Eh, dari apa yang disampaikan Bu Fitri barusan, berarti pembelajaran yang digunakan atau pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman Bu Fitri itu belum variatif gitu Ibu ya? Iya Pak, iya. Kira-kira seperti ini Ibu. Di seandainya ini oleh saya dilevelkan Ibu dari level 1 sampai 10. Gambaran yang ada di tempat Ibu mengajar ini ada di level berapa ya? Iya, karena sekolah saya itu masih seperti itu ya Pak, Iya. masih ada banyak guru seniornya. Jadi sekolah saya itu masih ada di level 5 Bapak. Di level 5. Level 5. Yang diinginkan Bu Fitri itu pada level berapa ya? Saya itu menginginkan tidak terlalu sampai level tinggi Pak. Saya hanya ingin antara 7 sampai 8 di level 7 atau sampai level 8 Pak. Jadi saya tidak sampai level yang tinggi karena beliau kan juga punya kemampuan tidak maksimal Pak kalau senior itu ya. Jadi dikasih tambahan ilmu sedikit demi sedikit, akhirnya nanti bisa dipakai. Terbiasa. Iya, Betul. terbiasa pada anak-anak. Baik, dari level 5 ke level 7. Ini saya mau tanya Ibu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Fitri lakukan untuk mencapai perubahan tersebut dari angka 5 ke 7 Ibu? Begini Pak, saya tuh mikir ya, apa enaknya itu kita belajar bersama, yang pertama. Apa itu enaknya itu saya itu mengadakan pelatihan. Saya ke kepala sekolah dulu Pak. Saya ingin datang ke kepala sekolah ya Pak ya, membicarakan gimana sekolah ini agar lebih bagus lagi, diadakan workshop atau diadakan pelatihan atau IHT, mendatangkan narasumber sehingga nanti kita mendapatkan ilmu. Selain dari saya sendiri, tadi saya mau kolaboratif ya Pak ya, Iya. mau kolaboratif bersama teman saya itu. Yang kedua saya pengen juga itu Pak, mengadakan pelatihan. Mengadakan pelatihan. Baik. Yang Ibu rencanakan itu termasuk mentoringnya Bu ya? Iya, mentoring Pak. Dan juga face to face antara berarti per orang seperti itu Ibu. Iya. Bisa juga tadi Ibu Fitri juga dengan mengadakan sebuah diklat ya, diklat itu workshop. Iya, Workshop kepada teman-teman itu berarti dikumpulkan. Iya. Nah dari itu Ibu, kira-kira ini Ibu, selain itu ada strategi mungkin yang bisa diterapkan pada hal tersebut? Gini Pak, kalau saya menggunakan sistem face to face, Iya. saya itu masih bisa bicara ya Pak ya, Iya. masih bisa bicara bersama teman-teman. Saya masih bisa berkolaboratif, caranya menggunakan ini bagaimana, saya bisa ajak bicara mereka. Tapi kalau saya saya tadi mau menyampaikan kepala sekolah kalau akan mengadakan workshop atau pelatihan. Saya bilang ke kepala sekolah, gimana kalau mengadakan ini? Ternyata kepala sekolah mengatakan bahwa ini dananya itu dari mana? Otomatis kan kalau sudah mendatangkan narasumber itu kan Berkaitan. iya, berkaitan mana yang konsumsi, mana yang amplop untuk narasumber dan sebagainya Pak, kan butuh waktu dan butuh dana. Jadinya saya di sini bingung Pak. Saya mau memakai yang mana ya biar sekolah ini bagus tuh Pak. Jadinya meskipun di sekolah di desa, tapi berkembang tuh Pak sama dengan sekolah yang di bawah, di kota, begitu dong Pak. Betul. Keinginan Ibu ini sebenarnya sudah cukup luar biasa Ibu. Apa yang diinginkan Ibu mengajak teman untuk bisa bersama-sama menuju kemajuan Iya. di dalam sekolah tersebut. Ini Ibu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan ini? Iya. Jadi saya gini, saya itu cuma mikir dulu ya Pak ya. Saya mau berkolaboratif bersama teman-teman sejawat saya yang khususnya yang senior tadi itu yang
kurang bervariatif dalam pembelajaran, saya ingin mengajak teman saya yang bernama Hisa. Di sana itu kebetulan beliaunya itu merupakan guru TIK komputer itu Bapak. Jadi otomatis guru tersebut apa tuh namanya, pinter tuh Pak dalam Iya. sistem IT-nya. Jadinya kenapa sih kita nggak pakai orang dalam untuk sebagai narasumber? Kenapa harus pakai orang luar? Kalau orang dalam kan tidak butuh dana Pak, tidak butuh konsumsi, juga tidak butuh amplop. Jadi saya akan mendatangi Pak Hisa untuk mengajak beliau untuk berkolaborasi bersama saya untuk memajukan sekolah kami, untuk mau berkolaborasi juga bersama teman-teman saya sejawat yang senior itu, mengajari mereka menggunakan IT, misalkan Pak membuat soal-soal dari menggunakan Quizzes atau menggunakan Google Form. Itu yang soal-soalnya, biar memudahkan mereka juga untuk membuat penilaian. Kemudian Pak, dalam pembelajaran gitu Pak, saya ingin mereka itu membuat PPT. Kalau memang tidak bisa membuat, saya ajari untuk ATM di internet Pak, untuk membuat untuk memosting PPT-nya itu pada anak-anak dalam pembelajaran. Kan lebih nyaman kalau belajar, tidak usah berceramah, mendengarkan di di layar ya, di slide. Jadinya anak-anak tinggal melihat, ada lagunya, seperti itu Bapak. Dari rencana Ibu yang sudah menurut saya rencana ke depan cukup matang, kapan Ibu kira-kira akan dilaksanakan proses ini? Ya secepatnya Bapak, soalnya kan sebentar lagi kan ajaran baru ya Pak ya, ajaran baru. Jadi otomatis ada perubahan di sekolah saya, bukan hanya ceramah saja Pak. Jadinya mumpung ini masih belum maksimal pembelajaran, masih MPLS itu Bapak. Betul. Jadinya Senin depan ini sudah mulai pembelajaran lagi. Jadi saya akan segera ke guru TIK itu untuk kolaborasi dan akan menghadap ke kepala sekolah untuk bersama-sama kita belajar bersama supaya mengumpulkan para guru-guru yang ada di sekolah saya, sehingga nanti namanya IHT itu akan berjalan dengan lancar, sehingga nanti pas pembelajaran di hari Senin sudah menggunakan itu semua itu Bapak. Baik. Dari identifikasi tadi Ibu Fitri yang dilakukan, kemudian sampai cerita yang Ibu sampaikan itu mulai dari akan mempersiapkan akan masalahnya seperti ini, kemudian rencananya akan mentoring atau workshop, kemudian juga akan melaksanakan kegiatan ini. Dari pembicaraan kita ini, apakah Ibu sudah mendapatkan sebuah gambaran? Iya, saya tuh pengen itu aja Pak. Kalau pelatihan mungkin tidak bisa ya Pak, yang workshop mungkin tidak bisa mendatangkan narasumber. Saya pengen menggunakan itu aja Pak, mau mentoring bersama rekan saya yang tadi itu. Saya bersama-sama untuk memajukan sekolah. Terus saya akan mengajari guru-guru yang senior tersebut, sehingga pada saat pembelajaran nanti berjalan dengan lancar menggunakan sistem IT tadi. Baik, dari semuanya alurnya sudah yang Ibu laksanakan, yang akan Ibu laksanakan itu sudah cukup baik Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini nantinya berjalan dengan baik. Iya. Mungkin ada yang bisa dibantu lagi. Iya. Gimana ya Pak ya? Saya itu di sekolah itu sangat sulit sekali memang, seperti penggunaan IT itu. Terus ruangannya juga sulit. Jadinya makanya saya mau kolaborasi sama guru TIK itu, membuat suatu ruangan yang benar-benar itu ada LCD-nya yang langsung jadi, tinggal nancapkan ke laptop. Jadi orang-orang itu tidak usah bingung-bingung lagi. Jadi saya akan membuat ruangan istilahnya kelas moving itu Pak. Iya. Kelas moving itu
Jadinya nanti orang-orang itu kan biasanya pakai flash disk kalau orang senior itu ya Pak ya. Tinggal mengucapkan flash disk, tinggal nyalakan, itu tinggal dimasukkan di situ, akhirnya nanti ditayangkan di depan, bisa dilihat sama murid-muridnya. Baik. Kan lebih mengasihkan gitu ya Pak ya, Iya betul Ibu. daripada ceramah saya gitu Pak. Konvensional. Iya benar Pak, Betul. konvensional. Iya Ibu, dari gambaran alhamdulillah Ibu sudah sebuah gambaran, menemukan gambaran dari apa yang menjadi permasalahan Ibu saat ini. Iya. Bu Fitri itu menggunakan teknik mentoring kan ya. Iya. Kemudian juga sudah berkolaborasi dengan temannya ya bernama Pak Bisa tadi. Iya. Kemudian semoga apa yang Ibu rencanakan itu menjadi terlaksana dengan baik dan berjalan dengan baik Ibu. Mungkin itu Ibu yang bisa saya bantu dalam hal ini Ibu. Iya Pak. Jadi saya mohon bantuannya juga Pak, keikhlasannya jika saya curhat tentang pembelajaran kali ini. Jadi banyak sekali permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran. Mungkin saya bisa leganya bicara sama Bapak. Jadi saya terima kasih sudah lega saya bicara sama Bapak. Jadi saya akan menerapkan apa yang sudah saya bicarakan tadi Bapak. Baik Ibu, sama-sama. Mungkin lain kali jika ingin diceritakan kembali tentang proses, boleh langsung hubungi saya atau ngobrol di lain kesempatan, bisa mengobrol lagi. Kemudian apa ya Bu, silakan bisa disampaikan, mungkin ada yang masih bisa saya bantu seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu, sudah cukup ini permasalahan Ibu mendapatkan gambaran? Ya alhamdulillah saya sudah lega Pak, sudah bercerita pada Bapak tentang rekan saya yang masih kurang bervariatif itu. Jadi semoga saya nanti melakukan mentoring bersama rekan saya, semoga semuanya akan terjadi perubahan di sekolah saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai ketemu lagi Bapak, nanti saya akan bicarakan ke Bapak tentang kemajuan perubahan yang sudah terjadi pada sekolah saya setelah diadakan mentoring tersebut. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama Ibu. Mohon undur diri Bapak. Iya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam Pak Yupi. Mari Pak Yupi, Iya. silakan. Untuk Pak Yupi. Gimana tadi proses coachingnya Pak Anies? Alhamdulillah Pak Yupi, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Fitri. Apa yang saya lakukan menurut saya Pak sudah sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan proses mulai dari identifikasi, kemudian ada rencana di sana, kemudian juga tanggung jawab, dan sampai alur kita itu Pak sudah saya tanyakan semuanya. Alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik Pak. Baik Pak Anies, memang di sini proses coaching di situ meliputi 3 kompetensi tadi yang disebutkan oleh Pak Anies tadi. Cuman saya akan sesuai dengan kesepakatan tadi, apa yang harus saya observasi atau apa yang saya harus amati, di bagian mana yang perlu saya lakukan pengamatan, dan di sini sudah ada catatan saya. Kemudian sebelum melakukan observasi ini, sebelum melakukan penyampaian hasil observasi ini, saya ingin mengajak Pak Anies flashback ke belakang dulu Pak Anies. Baik. Jadi
apa yang sudah tadi Pak Anies lakukan. Kira-kira nih menurut Pak Anies ya, apa yang sudah bagus dari tadi proses coaching tadi, dan apa yang kira-kira masih kurang dalam proses coaching tadi. Kira-kira menurut Pak Anies bagaimana? Saya ingin mengetahui penjelasan dari Pak Anies. Baik Pak Yuki, ini hanya menurut saya ya Pak. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya berupa pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta tersebut. Menurut saya sudah lengkap menanyakan sesuai dengan alur. Kemudian apakah itu berbobot, itu yang masih belum saya pahami Bapak. Walaupun saya sudah menggali informasi dari kunci saya dengan permasalahan pembelajaran di sana, saya sudah menanyakan akar masalahnya, kemudian apa rencananya, kemudian juga di sana sekiranya mau menggunakan mentoring, kemudian juga menanyakan sekiranya dilevelkan, sudah di level berapa. Semuanya menurut saya sudah saya tanyakan seluruhnya Pak. Tapi kembali lagi kepada Bapak sebagai observer atau pengamat dari saya, kira-kira menurut saya ini Pak belum sempurna seperti itu. Jadi itu Pak yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Anies ya, tadi sudah memang sebagian sudah memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Cuma dari ada beberapa catatan saya di sini Pak Anies ya, yang memang mungkin bisa diperhatikan oleh Pak Anies di sini. Kemudian yang pertama di sini adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh memang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Jadi mendengarkan seorang coach di sini memang suatu kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang coach di sini. Kemudian dari catatan saya di sini adalah mengajukan pertanyaan. Ya, pertanyaan di sini artinya pertanyaan yang berbobot. Jadi katakanlah di sini mungkin tadi Pak Anies juga kesulitan mengambil benang merah dari permasalahan-permasalahan dari uji tadi, ya, di mana permasalahan-permasalahannya di sini adalah yang biasanya kata-kata yang sering disebutkan Pak Anies di sini. Biasanya sering disebutkan oleh Koji di sini. Tadi saya menangkap Koji itu adalah pembelajaran. Jadi yang sering disebutkan oleh seorang Koji tadi adalah masalah pembelajaran. Jadi mungkin di sini Pak Anies istilahnya mungkin katakanlah kurang bisa mengambil benang merah atau kata kunci yang nantinya akan dilemparkan kembali kepada seorang kunci, ya, seorang kunci di sini untuk menentukan atau membuat pertanyaan yang berbobot di situ Pak Anies. Jadi dari catatan saya kemungkinan itu yang perlu diperhatikan dan mungkin perlu dikembangkan lagi, perlu dilatih lagi kepada Pak Anies di sini nantinya, yang katakanlah untuk proses coaching selanjutnya itu Pak Anies di sini. Jadi dari catatan saya, kemudian di sini juga ada tentang merangkum.
Jadi seorang coach itu biasanya juga bisa merangkum apa yang sudah diceritakan oleh seorang coach, Pak. Jadi mampu merangkum. Jadi untuk coach itu mampu merangkum, kemudian melemparkan lagi pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan menggiring kepada pemecahan masalah. Hanya saja pemecahan masalah nanti yang diucapkan oleh seorang coach, bukan seorang coach. Jadi seorang coach di sini hanya mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah pertanyaan yang memancing ide-ide atau gagasan-gagasan seorang coach, Pak. Jadi itu yang menjadi catatan saya, Pak. Kemudian kira-kira menurut Pak Anies nih, kira-kira kompetensi apa, Pak, yang perlu dikembangkan lagi oleh seorang coach? Nanti mungkin kedepannya Pak Anies mungkin akan mengadakan lagi, mungkin ada yang konsultasi lagi, monggo. Silakan. Tentu tetap Pak, dari apa yang saya sampaikan, kalau mindfulness, kehadiran penuh pada saat saya melakukan coaching, saya sebagai coach menurut saya sudah mendengarkan dengan baik. Mungkin dari apa yang disampaikan Pak Yuki kurang merangkum, mungkin juga bisa dari saya tidak menulis menulis juga, tapi tidak penuh. Ya, penulisannya tidak penuh. Soalnya kan Akhirnya kita terputus. dibutuhkan kehadiran penuh, Pak. Iya kan? Jadi menyimak penuh dengan seorang coach. Atau menurut saya Pak, menyimaknya sudah hadir, tapi menyimaknya pada saat menuliskan lupa, Pak, ya. Iya, ya, ada proses yang lupa. Di sana memang sudah saya tarik benang merah, masalahnya tentang pembelajaran, tapi mungkin belum betul katanya Pak Yuki, belum bisa merangkum sehingga yang terakhir Pak ya, proses terakhirnya. Kemudian kompetensi yang perlu dikembangkan yaitu dalam proses menggali pertanyaan yang tajam, Bapak. Sehingga mampu kunci itu mengeluarkan semua unek-unek atau permasalahan yang ada pada dirinya. Itu menurut saya yang perlu dikembangkan. Jadi betul, Pak, apa yang disampaikan tadi sesuai dengan catatan saya. Kira-kira nih Pak Anies, untuk kekurangan-kekurangan itu, cara-cara Pak Anies yang akan ditempuh itu bagaimana untuk mengembangkan kompetensi yang kurang tadi? Kira-kira bagaimana Pak Anies? Yang pertama, saya lebih banyak membaca buku-buku alur tirta. Kemudian yang kedua juga sesering mungkin untuk menyimak video-video proses coaching, sehingga saya bisa di sana meng-ATM bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang memancing bagaimana coach itu untuk menyampaikan permasalahannya secara rinci. Mungkin itu Bapak. Selain membaca, juga menyimak video-video tentang proses coaching sendiri. Baik Pak Anies, ini sudah, saya kira sesi ini kita sudah mempunyai kesepakatan dan mempunyai hasil di sini. Ya mungkin itu dari catatan saya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Pak Anies dan merupakan koreksi dan bisa menjadi dikembangkan lagi nantinya Pak Anies. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya Bapak telah menjadi supervisor atau pengamat bagi saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa mengembangkan lagi bagaimana cara melakukan proses coaching yang baik dan benar Bapak. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu Sama-sama Pak yang Anies telah diluangkan untuk saya. Terima kasih juga Pak Anies. Monggo silakan Ya. saya kembali. Terima kasih Bapak.